Indonesia Raya kita nyanyikan sama-sama. Yang menyanyikan di sini adalah para pecinta-pecinta Indonesia tanpa syarat. Saudara-saudara sekalian, rupiah bisa mendatangkan orang, tapi rupiah tidak bisa menyalakan semangat. Yang hadir di tempat ini seperti tulisan di situ, relawan tidak dibayar bukan karena tak bernilai, tapi karena tak ternilai harganya. Saudara semua, teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang punya kursi boleh duduk. Yang belum punya kursi, berdirilah, tunjukkan punya semangat yang besar. Siap? Selamat siang semuanya. Semangatnya bagaimana? Saya kalau hadir acara dengan relawan seperti sekarang ini, begitu masuk ruangan rasanya seperti baterai yang di-charge 110%. Ya, luar biasa. Jadi suasananya suasana penuh kegembiraan, penuh keceriaan, karena memang kita akan menuju pemilihan yang bukan menakutkan, tapi pemilihan yang menggembirakan, yang membahagiakan. Nah, sebelum mulai saya cek dulu nih yang hadir. Siapa yang rombongannya paling banyak? Ayo, acungkan tangan. Ayo, paling basah siapa? Oh. Coba yang di bawah sini. Oh, ada Forkabi. Oleh. Jarna Siliwangi, oke. Mana lagi nih? Yang paling jauh dari mana? Mana? Mana yang dari Aceh? Yang dari Kupang? Yang dari Manado? Yang dari Jawa Barat? Yang dari Palembang? Yang dari Jawa Tengah? Jawa Tengah, boleh. Jawa Timur, Banten. Oke, kita lihat gimana dengan yang dari Jakarta. Inilah hebatnya relawan kita. Semua datang swakarsa. Semua datang swadana, semua berangkat dengan niat baik. Kami hadir di tempat ini untuk membuat perubahan bagi Republik Indonesia. Kami datang bukan karena bayaran, tapi kami datang karena kami punya kepercayaan untuk Indonesia yang lebih baik. Karena itu, buat teman-teman semua, bagi para relawan semua, kalau boleh saya sampaikan, I love you. And I love you almost full. Kenapa almost full? Kalau saya katakan I love you full, maka tidak ada ruang untuk cinta tumbuh. Tapi kalau I love you almost full, maka cinta kita insya Allah tumbuh berkembang terus ke depan. Apalagi perjalanan kita makin panjang, masih panjang ke depan. Dan tadi saya katakan,
bahwa kita menyanyikan Indonesia Raya dengan suasana, dengan suara yang penuh semangat. Karena lagu itu kita nyanyikan dengan rasa cinta. Kita mencintai Indonesia secara tanpa syarat. Kita tidak mensyaratkan saya harus sejahtera untuk cinta, saya harus makmur untuk cinta. Apapun latar belakangnya, apapun kondisinya, kami mencintai Indonesia secara tanpa syarat. Jadi kita akan menjalani perjalanan yang masih panjang. Sekarang kita di bulan Mei, tepatnya 21 Mei, kita menuju ke 14 Februari 2024. Tapi bicara tentang perjalanan, kalau boleh saya cerita sedikit. Cerita boleh ya? Kalau era 90-an namanya sersan. Serius tapi santai. Boleh ya? Jadi di bulan Ramadan kemarin, bulan Ramadan yang lalu, bulan puasa, saya melakukan perjalanan yang saya sebut dengan tirakat. Tirakat itu bukan tirakatan ya. Tirakat ini adalah sebuah perjalanan untuk mendengar, untuk menyerap, untuk merasakan suasana terkini yang ada di masyarakat kita. Saya datang ke banyak tempat tanpa kamera, tanpa media, tanpa ditemani siapa-siapa. Seringkali saya hanya datang sendirian. Dan masuk satu tempat, masuk ke sebuah warung, tahu-tahu yang punya warung ngeliatin aja. Ini seperti kenal tapi siapa gitu. Kan di pelosok, di banyak tempat. Jadi nyapa juga belum tentu berani. Saya ngobrol dengan masyarakat. Saya mendengar cerita mereka. Dan saya temui mereka bukan untuk selfie dan diposting di pagi hari. Bukan. Saya bukan lari-lari untuk posting foto. Iya. Saya lagi mendengarkan suara mereka. Saya ketemu dengan ibu-ibu, bapak-bapak yang memiliki keinginan masa depan anak-anaknya yang lebih baik. Paling sering saya temui ibu-ibu yang menceritakan, "Pak, anak saya pintar, Pak, anak saya potensial, Pak, berikan kepada kita semua pendidikan yang baik, biar anak-anak kita punya masa depan yang lebih baik." Di Rembang saya ketemu dengan Ibu Fitri yang bercerita tentang bagaimana beliau mengelola TK-nya. Saya ketemu dengan Bu Yuli. Bu Yuli ini pemilik apotek Yap di Pasuruan. Saya juga sempat mampir ke Grobogan. Di situ saya bertemu dengan seorang petani. Jadi kami lagi jalan. Saya lihat para petani sedang bekerja, saya berhenti, mampir. Sendirian saja. Namanya Pak Suwarto. Lalu ketemu Pak Suwarto, salaman. Ketika salaman, saya merasakan melihat tangannya sedang, kalau bahasa Jawa, lagi ngerabu. Ngerabu itu memberi apa? Pupuk. Jadi saya tanya, "Pak, gimana kondisi di sini?" "Jadi biasa, Mas. Dari dulu ya begini." Lalu apa situasi yang tersulit? Panjang sebetulnya ngobrolnya. Dia bilang, "Pak, saya ngerepoti urusan pupuk, Pak. Rabuk ini paling angel, Pak. Arep rabuk, ono sing rabuk subsidi, rabuk non subsidi, ora kaya zaman biyen. Zaman biyen tinggal ning warung, nggawa ember, langsung iso tuku rabuk. Saiki arep ning warung ditakoni, Pak, jenengan non subsidi apa subsidi?" Terus dia bilang, "Along wong kaya awak dhewe iki ra ndedit, mosok iso bayar sing non subsidi? Hayo mesti subsidi." Terus saya tanya, "Bagaimana kalau besok pun, Pak, dibalikke persis zaman biyen mawon, Pak?" Udah selesai ngobrol, saya tanya sebelum pamit, "Pak, sebelum pamit saya ingin mengenalkan diri, tepangaken kula Anies Baswedan." Nah, selama ngobrol dia nggak tahu dengan siapa. Jadi ketika saya bilang tepangaken kula Anies Baswedan, terus dia jawab, "Anies Baswedan, Gubernur DKI." Gitu.
Iya, gubernur DKI. Kok iso tekan kene katanya. Kok bisa sampai sini? Ya, saya kula saweg tirakat, Pak. Terus dia ngasih beberapa pesan-pesan. Saya perhatikan betapa masyarakat yang kita temui menyampaikan kepada kita semua bahwa di masyarakat sana ada suasana sulit, ada suasana menantang, tapi yang sebenarnya lebih mengkhawatirkan adalah serba ketidakpastian. Serba ketidakpastian. Bagaimana yang menanam tidak tahu nanti harga jualnya berapa. Bagaimana yang beternak tidak tahu ongkos produksinya nanti berapa. Bagaimana yang mengurusi pertanian tidak bisa mengetahui seperti apa ongkos-ongkos yang harus dia keluarkan. Begitu juga dengan yang lain-lain. Kami menemukan suasana di mana mereka yang harus pergi, saya datang ke sebuah desa di Wonosobo yang pekerjanya itu banyak pekerja migran. Terus mereka cerita bahwa mereka berangkat tanpa tahu ada jaminan bisa pulang atau tidak. Ada jaminan bisa hidup layak atau tidak. Ketemu dengan anak-anak, ketemu dengan orang tua yang menceritakan kelihatannya masuk kampus negeri sekarang susah, Pak. Karena ternyata harganya juga mahal. Mereka yang kecil seringkali menemukan kesulitan untuk usaha. Tadi di depan banyak UMKM bukan? Karena kita kumpul di sini mengirimkan pesan bahwa penyediaan makanannya pun oleh mereka-mereka yang usahanya mikro dan kecil, bukan yang skalanya besar. Nah, dari sana dalam sebuah perjalanan saya lewat satu tempat sekitar Purwodadi. Ada satu orang yang seperti menghentikan. Pak, sebentar saya berhenti. Terus dia cerita, Pak Anies, masalah di negeri ini, padahal ini di kampung nih. Kenapa petani harus bersaing dapat pupuk penuh dengan ketidakpastian? Karena apa? Karena aksesnya dikuasai oleh mafia-mafia pupuk. Ketika bicara tentang pekerja migran, banyak dari mereka yang sistemnya dikuasai oleh mafia-mafia PMI. Yang mereka berangkat kerja keras dan ujungnya pulang tidak bisa mendapatkan yang selayaknya. Sama UKM juga begitu. Dan mafia-mafia ini berderet. Ada urusan mafia tanah, ada mafia parkir, ada mafia kesehatan, mafia perumahan, mafia pemilu, mafia bansos, bahkan mafia proyek pemerintah. Ya termasuk mafia BTS itu. Semua. Karena itu seluruh mafia ini harus kita bereskan. Republik ini tidak akan bisa maju bila kita membiarkan mafia-mafia itu merajalela di negeri ini. Termasuk proyek pemerintah. Ketika kita melihat ada kasus-kasus, termasuk kemarin mafia BTS, maka saya sependapat dengan yang disampaikan oleh Ketua Partai Nasdem Pak Surya Paloh. Tuntaskan penyelidikannya. Semua yang terlibat harus diperiksa. Dorong transparansi. Jangan ada pihak yang dibiarkan melenggang tidak dimintai pertanggungjawabannya. Tunjukkan bahwa hukum memang tegak, bukan saja ke bawah tapi juga ke atas. Bukan saja ke lawan tapi juga ke kawan. Hukum tegak untuk semuanya. Dan transparansi ini perlu dilakukan secara menyeluruh. Jangan sampai ada intervensi politik dalam penanganan kasus apapun.